Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun berada, kita bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 21 September 2022 dengan judul namanya adalah perlindunganku. Ayatnya dalam Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota-kota perlindungan yang telah ditetapkan bagi umat Allah pada zaman dulu adalah satu lambang dari perlindungan yang disediakan di dalam Kristus. Juru selamat yang penuh rahmat, yang sama yang telah menetapkan kota-kota perlindungan yang sementara itu. Oleh menumpahkan darahnya sendiri, telah menyediakan bagi pelanggar-pelanggar hukum Allah satu tempat perlindungan yang pasti. Ke kota mana mereka bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kematian yang kedua. Tidak ada kuasa yang dapat merebut dari tangannya jiwa-jiwa yang telah pergi kepadanya untuk memperoleh keampunan. Setan berupaya untuk membawa kita ke dalam pencobaan, agar kejahatan tabiat kita dapat dinyatakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat, sehingga ia dapat menuntut kita sebagai miliknya. Musuh itu membawa kita ke dalam dosa, lalu ia mendakwa kita di hadapan segenap isi surga sebagai yang tidak layak terhadap kasih Allah. Allah di dalam kasih-Nya yang besar tengah berupaya mengembangkan di dalam diri kita kasih karunia Roh-Nya yang berharga. Dia izinkan kita menghadapi rintangan, penganiayaan dan kesukaran, bukan sebagai suatu kutuk, tetapi sebagai berkat terbesar dari kehidupan kita. Setiap pencobaan yang dilawan, setiap penderitaan yang ditanggung dengan berani, memberikan pengalaman baru kepada kita dan memajukan kita di dalam pekerjaan membangun tabiat. Orang yang melalui kuasa ilahi melawan pencobaan, menyatakan ke dunia dan segenap isi surga ketepat gunaan kasih karunia Kristus. Satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dan kebenarannya. Karena sifat mementingkan diri yang ada di dalam hati kitalah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar, sifat mementingkan diri tampak kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikkan, dan kita ingin supaya ia dibuangkan dari dalam jiwa. Umat Tuhan yang dikasihi dimanapun berada, sama seperti halnya di zaman-zaman terdahulu, bahwa ada yang disebut dengan kota-kota perlindungan bagi orang yang harus keluar dari tempatnya oleh karena kesalahan dan kejahatan yang diperbuat. Bukan berarti tidak ada pengharapan bagi mereka. Di luar sana, mereka memiliki tempat untuk mereka dapat merenungkan dan memikirkan kehidupan mereka untuk masa yang akan datang. Itulah namanya tempat kota perlindungan. Saudaraku, demikian juga halnya kita yang hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Dalam semua kecenderungan dan kelemahan kita untuk jatuh ke dalam dosa, bukan berarti kita tidak memiliki pengharapan, oleh karena Tuhan nyatakan bahwa dialah menjadi tempat perlindungan kita. Dan di saat kita menghadapi tantangan itu menjadi satu celah bagi kita juga untuk dapat diperbaiki. Bila mana kita menghadapinya bersama dengan tuntunan Roh Tuhan, maka itu akan menjadi jalan untuk penyempurnaan tabiat dan karakter kita. Dan menjadi jaminannya adalah bahwa janjinya Tuhan kita akan tetap menyertai, sampai kita akan diklaim menjadi anak-anaknya di hadapan penguasa-penguasa kegelapan. Semoga setiap hari kita melangkah senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan dan kita semakin disempurnakan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami manusia yang lemah, manusia yang hina, tetapi oleh karena kasih Tuhan menjamah kami, mengangkat kami untuk dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Tentu dengan iman dan percaya untuk kami penuh penyerahan ke dalam kuasa-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah ini menjadi satu janji penguat bagi kami, bahwa kami memiliki benteng kekuatan perlindungan kami ya Bapa. Dan Engkau akan menuntun kami selalu
untuk semakin sempurna dalam kehidupan kami, melalui tantangan yang akan diperhadapkan oleh setan ke dalam kehidupan kami ya Bapa. Tetapi pada saat kami menghadapinya, berjalan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, maka akan ada kemenangan. Kami akan semakin bersuka cita di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah hari ini kami dapat menyerahkan kehidupan kami untuk dapat setia di dalam tuntunan Tuhan. Jauhkanlah kami dari segenap cobaan-cobaan ya Bapa. Tetapi jikalau itu harus kami hadapi, biarlah kiranya Tuhan yang akan menguatkan umat-umat. Ya Tuhan, kami siap untuk melakukan segenap kegiatan, pekerjaan dalam mencari nafkah. Orang-orang tua yang memiliki harapan senantiasa untuk dapat membahagiakan kehidupan keluarga. Tuhan akan curahkan berkat-Mu yang berlimpah dari surga dalam semua rencana-rencana. Semoga dapat berjalan dengan baik dan juga pekerjaan menghasilkan berkelimpahan ya Bapa. Memberkati anak-anak yang bertumbuh, berkembang dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan, kepintaran menjadi bagian mereka. Juga ya Tuhan dalam meraih masa depan cita-cita mereka, berjalan penuh penyerahan dan di dalam kebenaran-Mu. Memberkati juga ya Tuhan umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Bahkan mungkin banyak di antaranya Tuhan dalam menderita penyakit yang mungkin membuat terkadang iman menjadi lemah oleh karena harapan kesembuhan yang tidak kian muncul. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberikan kekuatan sehingga ada satu harapan yang sesungguhnya bahwa pemulihan akan datang daripada Tuhan. Dan jikalaupun itu harus dihadapi, biarlah iman pengharapannya tetap diteguhkan. Ya Bapa, memberkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam hidup mereka. Moga mereka dapat menjalaninya juga dengan penuh sukacita, kedamaian, karena diteguhkan dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Ya Bapa, terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami. Karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.